Selamat malam, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita pada saat ini melakukan ibadah berayat. Kami mengajak saudara untuk memulai dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19. Bait yang pertama dan yang kelima, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kukasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta surgawi hanya Engkau ya Tuhanku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman yang boleh kami pelajari, kuasai hati pikiran kami, jauhkan dari godaan mara bahaya, sehingga kehendak-Mu boleh kami mengerti. Ampuni kami dari kesalahan-kesalahan kami, karena persekutuan yang kami lakukan di rumah masing-masing ini terjadi atas kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam kasih Kristus. Amin. Kita akan membaca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 58. Yang demikian dinyatakan kepada kita. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berbahagialah kita yang membaca dan melakukan sabda Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita pada saat ini masih dalam rangka bulan Kitab Suci. Kita membaca dari 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 58. Pada persekutuan berayat minggu lalu, kita juga sudah mendalami sebagian dari ayat yang dari 1 Korintus 15 ini. Saudara, teologi salib yang dari Paulus
pada bacaan saat ini mencapai puncaknya. Paulus menggabungkan atau menggunakan bahasa apokaliptik, menggambarkan perubahan yang tuntas dalam waktu yang sangat singkat. Orang percaya pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus atau pada hari kebangkitan dari antara orang mati. Kemudian Paulus mengutip 2 ayat dari Perjanjian Lama yang berisi nyanyian kemenangan. Setelah itu Paulus memberikan anjuran. Di ayat 58 saya baca, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Saudara, pengharapan akan kebangkitan orang mati memberikan ketetapan dan tujuan bagi semua yang dikerjakan orang percaya di dalam dunia ini selama dia hidup. Pengharapan itu nampak dalam cara hidup kita orang percaya. Jadi pengharapan bukan hanya diucapkan tetapi juga dilakukan. Pengharapan akan kebangkitan itu sebagai jangkar, sebagai sauh iman kepada Kristus, karena orang-orang beriman akan mendapat bagian dalam buah-buah kemenangan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Orang yang bisa berdiri teguh, orang yang tidak goyah, itu terjadi pada orang yang resilient. Orang yang punya kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan dalam iman, yang diungkapkan dalam pelayanan kasih, dapat disebut sebagai pekerjaan Tuhan. Saudara, orang resilient adalah orang yang giat dan berlomba untuk membuat persekutuan jemaatnya bertumbuh dan berkembang. Bukan menjadi orang yang minta diperhatikan terus. Bukan menjadi orang yang manja. Bukan menjadi orang yang gampang patah semangat. Gampang mutung. Gampang emosi. Bukan. Orang resilient adalah orang yang punya kemampuan untuk beradaptasi di dalam situasi yang sulit. Oleh karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah, merupakan anjuran untuk setiap orang percaya manakala mengalami kesulitan, mengalami kejatuhan, mengalami keterpurukan, dan terus bangkit kembali. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Untuk mengatasi keberadaannya. Semangat resiliensi akan kuat jika kita menggambarkan waktu atau kesempatan yang ada sekarang adalah saat terakhir. Sebelum semua berakhir, mari kita melakukan yang terbaik bagi Allah dan bagi sesama.
Karena kekuatan datang dari Allah sendiri. Sekali lagi, di dalam situasi di mana kita masih mengalami pandemi, mengalami berbagai macam tantangan kehidupan yang tidak mudah, berdirilah teguh. Karena hal itu akan menjadikan jemaat kuat dan bertumbuh dan berkembang. Tuhan menyertai dan memampukan kita, rakyat-rakyat Kristen. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440, bait 1 dan bait 4 di Badai Topan Dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur karena kasih setiamu. Pada saat ini kami boleh mendapatkan kekuatan baru dari pengalaman orang-orang percaya di Jemaat Korintus. Kami percaya kuasa Roh-Mu yang akan menyertai kami sehingga kami dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam keberadaan kami yang sulit sekalipun. Dan kami boleh bangkit kembali karena pengharapan akan kebangkitan dari antara orang mati. Kami serahkan keberadaan kami dalam kasih Tuhan. Manakala kami bersama-sama juga mempersiapkan diri ambil bagian di dalam perjamuan kudus sedunia. Perjamuan kudus Oikumene pada bulan Oktober. Tuhan memampukan kami semua untuk mengambil bagian di dalamnya. Kami serahkan keluarga kami, pekerjaan kami, pergumulan-pergumulan kami. Kami percaya Tuhan hadir menolong kami. Kami serahkan gereja kami, pergumulan persekutuan jemaat kami. Kami percaya Engkau menguatkan kami. Kami serahkan juga negara bangsa kami, tenaga tetangga kami, biarlah kemuliaan nama Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan semuanya di dalam kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang akan menaungi kehidupan kami ketika kami beristirahat pada malam hari dan membangunkan kami pada pagi hari untuk melanjutkan tugas-tugas anugerah-Mu. Di dalam kasih-Mu semua kami mohon, maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.